Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pemulihan tubuh, hubungannya dengan napas kita, getaran dari suara dan meditasi kriya, dan fungsinya bagi tubuh dan mental kita. Manusia rata-rata bernapas 12-15 kali dalam semenit. Bernapas adalah hal penting dalam hidup kita, namun seringkali kita abaikan, terlupakan atau tidak sadar bahwa kita bernapas. Hanya jika terjadi gangguan pernafasan baru kita sadar kalau nafas itu penting. Manusia memiliki tubuh. Nafas adalah pengikat antara tubuh dan diri kita secara keseluruhan. Banyak aspek dari diri kita tergantung dari pola nafas kita. Saat kita sedih, nafas memiliki pola tertentu. Saat bahagia, pola nafas berbeda. Saat tenang, pola nafas berbeda. Begitu juga saat kita marah, pola nafas tentu sangat berbeda. Jadi saat kita bernafas dengan sadar dengan pola tertentu, maka kita dapat merubah cara kita mengalami kehidupan, cara kita berpikir, cara kita merasakan sesuatu. Karena kita tahu bahwa transaksi terbesar dari tubuh kita adalah melalui nafas kita. Memahami proses bernafas secara sadar tidak dapat menggunakan intelektual kita. Mengalami dan merasakannya adalah cara yang paling tepat. Karena kita tahu bahwa kata-kata adalah sarana untuk menunjukkan sesuatu. Saat kita belum pernah mengalami sesuatu tersebut, maka kata-kata menjadi gagal menjalankan fungsinya. Meditasi sering dimulai dari nafas. Seperti pada Isa Kriya yang diajarkan Satguru. Saat menarik nafas, katakan dalam hati bahwa aku bukan tubuhku. Kemudian saat mengembuskan nafas, katakan dalam hati bahwa aku bukan pikiran. Biasanya hal itu diulang 7-11 kali. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan suara A pada setiap kali mengembuskan nafas, yang diulang sampai 7 kali. Hal ini berhubungan dengan cakra manipuraka, di mana cakra ini adalah pusat perbaikan tubuh manusia. Dengan mengucapkan suara A, kita mengaktifkan pusat perbaikan di tubuh kita. Manipuraka cakra terletak sekitar 3 inci di bawah perut. Saat kita mengucapkan suara A dengan penekanan yang cukup, maka akan ada getaran sekitar 3 inci di bawah perut yang kemudian menyebar ke seluruh nadi dalam tubuh. Getaran itu mengaktifkan pusat perbaikan dalam tubuh hingga dapat membawa tubuh lebih sehat dan berfungsi optimal. Melanjutkan Isa Kriya, tahap selanjutnya setelah mengucapkan suara A adalah dengan duduk diam, posisi bersila, tangan menghadap ke atas, dan kepala sedikit mendongak ke atas. Kenapa harus diam? Karena ini mirip dengan berdoa. Hanya saja bukan meminta dan menyampaikan keinginan ataupun mengutarakan kepada Tuhan apa yang sebaiknya terjadi pada kita. Diam di sini berarti kita menghadap sumber penciptaan. Ide ataupun gagasan kita singkirkan terlebih dahulu. Karena kita bukan siapa-siapa di hadapannya. Kita adalah idenya. Dengan begitu, segala sesuatu yang perlu terjadi pada diri kita akan terjadi. Kemudian, postur punggung tegak dan kepala sedikit mendongak ini bukan agar kita dapat melihat sesuatu yang mistis, namun bertujuan agar kita menjadi lebih reseptif terhadap berkah dan karunia yang melimpah dalam kehidupan. Meditasi kriya ini menciptakan jarak antara diri kita dengan segala sesuatu yang kita sebut milik kita, yaitu badan kita, pikiran, emosi, dan energi. Sehingga identitas diri kita sedikit demi sedikit akan berkurang, karena secara mental kita memberi jarak untuk mengamatinya. Kriya ini didesain Satguru untuk dilakukan setiap hari selama 90 hari, atau 2 kali sehari selama 45 hari. Saat kita telah melaluinya, kesadaran akan meningkat menjadi lebih meditatif. Kriya ini sebenarnya termasuk dasar untuk mempersiapkan tubuh dan mental untuk dapat bermeditasi lebih lanjut. Karena tanpa pemahaman ini, pikiran akan terus sibuk memikirkan segala macam hal secara kritis untuk mempertahankan dominasinya. Dan tubuh yang tidak nyaman atau kurang sehat tidak akan dapat duduk diam. Tubuh akan selalu memberontak untuk bergerak. Meditasi selanjutnya seperti yang kita tahu adalah Sambhavi Mudra. Bedanya hanya langsung pada tahap ketiga dari kriya, dan posisi jari jempol dan telunjuk membentuk huruf O. Dalam meditasi ini tetap ada sedikit jarak secara mental antara kita dan segala yang kita anggap milik kita. Namun badan, pikiran, emosi, energi kita harus searah, beriringan, karena semua itu sebenarnya adalah satu. Sekian dulu, semoga bermanfaat.